Buonasera. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Tak ID. Piye kabar Slur? Aman? Seperti biasa, admin Tak ID telah menyiapkan sebuah alur cerita film yang semoga saja bisa membuat hari Anda sedikit lebih berwarna. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan chapter dari John Wick sebelumnya, yaitu John Wick chapter 2. Sebagai lanjutan dari chapter sebelumnya, kini John Wick dipaksa harus kembali ke arena pertempuran. Itu disebabkan karena, alah udahlah bro, tonton aja. Yuk rasa kakek cangkem, langsung kita ke alur cerita filmnya. Sama-sama ucapkan Takispor. Di awal film, karena pada film sebelumnya John masih belum dapat menemukan mobilnya, ia berusaha mencari keberadaan mobil Mustang tersebut. Di sini ia sudah mengetahui bahwa mobil miliknya berada di tempat seorang mafia bernama Abram Tarasov, yang tidak lain adalah kakak dari Viggo yang telah dihabisi John Wick pada chapter sebelumnya. Saat Abram tengah bersantai dalam ruangannya serta menikmati sebuah cerutu, telepon berdering. Di telepon itu ada orang yang mengucapkan, "Mobilku ada padamu." Hanya dengan perkataan tersebut, Abram langsung dapat mengetahui bahwa itu adalah John Wick. Mendengar hal itu, Abram langsung kaku, karena ia tahu bahwa tak lama entah kepala atau lehernya akan dilubangi oleh Mas John Wick. Saat John Wick sudah berada di tempat di mana mobilnya disimpan, ia langsung mengambil mobil miliknya dan berusaha kabur dari kejaran anak buah Abram. Dan seperti biasa, kebut-kebutan jalan raya ditampilkan di sini. Setelah semua anak buah Abram berhasil dikalahkan oleh John, ia langsung mendatangi kediaman Abram dengan wajah kacau, tetapi di sana tidak ada pertumpahan darah. Mereka berdua malah bersepakat untuk damai, agar John dapat beristirahat kembali dengan tenang. Abram pun menyetujui keputusan John. Sesamanya di rumah dengan kendaraannya yang sudah seperti tempe mendoan, ia langsung makan, mandi, poker, dan membuka binomskui. Tak lupa ia juga menelpon Aurelio. Seperti yang kita tahu, Aurelio adalah pemilik bengkel di chapter John Wick sebelumnya. John meminta tolong padanya untuk mereparasi mobil John yang sudah kacau balau amburadul nggak karuan. What do you think? Your motor's about to fall out and I can fix this. They'll be ready Christmas 2030. Pada malam harinya, saat John tengah bersantai di rumah, ia didatangi oleh mantan bosnya yang bernama Santino De Antonio. Ia adalah bos mafia Italia yang sempat bekerja sama dengan John. Saya ingatkan sejenak, pada chapter sebelumnya, John sempat diberikan tugas mustahil oleh atasannya agar ia dapat pensiun dan menikah dengan istrinya. Ternyata, di balik keberhasilan menjalankan tugas itu, John sempat meminta bantuan kepada Santino. Dan pada hukum kontinental, saat seorang pembunuh meminta pertolongan pada pembunuh lain, maka mereka akan mengikat janji dengan sebuah medali yang terdapat cap darah di dalamnya. Sehingga bila di lain waktu orang itu meminta tolong balik, maka mereka harus saling membantu. Dan kini, Santino meminta tolong kepada John, dan John harus menuruti kemauannya. BTW ini saya kenalin dulu Santino ini siapa. Santino adalah anak dari seorang pemimpin high table atau jaringan pembunuh bayaran paling berpengaruh di dunia. Jadi gini, Confidential adalah jaringan yang menaungi pembunuh bayaran tingkat negara. Tetapi high table menaungi para pembunuh bayaran tingkat dunia. Jadi posisinya high table berada di atas di Confidential. Oke, kita lanjut ke cerita. John yang sudah pensiun dari tugasnya menolak permintaan dari Santino dan mengatakan bahwa ia sudah tidak ingin terlibat dalam pekerjaan gelap itu. Karena merasa kecewa, Santino pergi dari rumah John bersama anak buahnya. Tapi bohong, Santino bukan orang sembarangan bro. Ia tidak ingin siapapun untuk menolak keinginannya. Akibat keputusan yang John ambil, Santino langsung mengeluarkan peluncur granat dan langsung menghancurkan kediaman John Wick saat itu juga. You have a beautiful home, John. Buonasera. Karena sudah pasrah melihat rumahnya yang sudah dilalap si jago merah, John langsung pergi ke hotel di Continental bertujuan untuk bertemu dengan Winston, manajer di hotel tersebut.
Di sana, John bertanya kepada Winston, apakah ada cara untuk memutuskan perjanjian segel. Winston pun mengatakan, ada beberapa peraturan yang tidak bisa dilanggar oleh anggota di Continental, yaitu tidak diperbolehkan adanya tindak pembunuhan di area hotel di Continental, dan mereka harus sangat menghormati perjanjian segel yang telah mereka sepakati. Jadi di sini segel itu sangat sakral dan harus dituruti, brother. Di dunia di Continental, peraturan dan komitmen adalah hal yang harus sangat dijunjung tinggi. Mendengar hal itu, John sadar bahwa ia harus menunaikan perjanjian yang pernah ia buat dan langsung pergi ke kediaman Santino. Di sini berhubung Santino bukan orang sembarangan, untuk bertemu dengannya, John harus diperiksa super ketat. Saat sudah bertemu, Santino mengutarakan keinginannya. Santino ingin agar John membunuh kakak perempuannya sendiri yang bernama Gianna Di Antonio. Karena saat ayahnya meninggal, maka kedudukan tertinggi di High Table akan jatuh kepada kakak perempuannya. Dan Santino tidak ingin hal itu terjadi. Santino ingin menjadi pemimpin tertinggi di High Table. Setelah mengetahui tugasnya, John segera bergegas ke tempat di mana ia menyimpan semua keperluan tugasnya seperti mengambil pistol, koin emas, dan beng-beng jumbo. Semua keperluannya sudah siap dan John langsung pergi ke Roma, Italia. Saat di sana, ia sudah mengetahui keberadaan Gianna, tetapi ia tidak ingin gegabah dan terluka sia-sia. Ia mendatangi Hotel Continental cabang Roma. Dan di sana, laki-laki pemilik hotel itu sudah mengenal John Wick. Setelah dari hotel itu, ia mendatangi toko permak jeans. Tetapi bukan sembarangan tempat permak. Saat John memberikan koin emas, seorang penjahit mengajaknya ke sebuah ruangan. Dan di sana, John dibuatkan sebuah jas anti peluru agar dapat mengurangi kemungkinan John modar di tempat. Setelah dari situ, John pergi ke sebuah toko yang dimana di sana ada seorang yang mengetahui semua seluk-beluk kota Roma. Di sana, John melakukan mapping agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan lancar dan mengetahui medan pertempurannya. Destinasi terakhirnya adalah sebuah toko senjata profesional yang sangat amat lengkap. Di sana, John mencoba beberapa senjata yang dapat menyokong performanya saat bertugas. Dari semua koneksi yang John miliki, kita dapat simpulkan bahwa John adalah benar-benar seorang legenda. Dan untuk jago menembak, butuh banyak sekali persiapan, bukan hanya berdasarkan jago main Free Fire. Dan tiba saat-saat yang dinanti. Saat di sebuah pesta yang dihadiri oleh Gianna, John menyusup ke barisan dan menyelinap masuk ke kamar Gianna. Saat Gianna menyadari keberadaan John, ia sudah paham bahwa tidak ada gunanya memanggil anak buahnya, karena ia akan tetap dihabisi oleh Mas John saat itu juga. Gianna pasrah dan memilih untuk bunuh diri secara elegan dengan memotong urat nadinya sembari berendam di kolam mahal. Karena misinya sudah selesai, John langsung pergi dari tempat itu. Saat seorang pengawal Gianna yang bernama Cassian menyadari bahwa John ada di sana, ia menanyakan, apakah kamu sedang bertugas? John mengatakan, yoi my friend. Dan baku tembak langsung terjadi di tengah kerumunan orang. You working? Yeah. I'm sorry to hear that. Singkat cerita, saat sudah berhasil melarikan diri ke sebuah lorong, tak disangka datang anak buah Santino yang berniat untuk menghabisi John saat itu juga. Alhasil, John harus kembali bertempur melawan orang-orang Santino. Loose ends. Setelah berhasil mengkenok semua anak buah Santino, masalah tak sampai di sana. Datang Cassian yang menabraknya, dan mereka langsung buy one di sana. Dapat kita rasakan capeknya jadi John Wick. Habis ditembak, masih dipukul, ditendang, dijambak, dan dijiwit. Mereka berkelahi hingga tak sengaja masuk ke area di Continental cabang Roma. Dan peraturan di sana tetap sama. Tidak diperbolehkan adanya tindakan pembunuhan dan perkelahian satu sama lain. Dan di sini anehnya, mereka berdua mendadak seperti teman lama. Mereka duduk di bar dan bercerita. Habis mau bunuh-bunuhan, sekarang kau bareng kan? Di akhir percakapan, Cassian mengatakan bahwa ia akan membunuh John dengan cara paling mengerikan. Saat sudah di kamar, John menerima telepon dari Santino. Di sini Santino mengatakan untuk tidak membawa serius soal serangan anak buahnya tadi, karena ia di sana hanya berakting.
Takutnya nanti kalau dia tidak beraksi, orang-orang akan mencurigainya karena kakaknya telah dibunuh oleh seorang John Wick. Tetapi seperti biasa, tanpa mengatakan apapun, John langsung mematikan telepon itu dan langsung membuat Santino gelisah dan hampir pipis di celana. Hello, John. I understand if you're upset. What kind of man would I be if I didn't avenge my sister's murder? John. Tak selang beberapa lama, John check out dari hotel itu. Di sisi lain, Santino yang ketakutan bahwa John akan datang dan membunuhnya, bergegas menghubungi call center High Table dan memasang harga untuk siapa saja yang bisa menghabisi John Wick. Harga yang dipasang tidak main-main, yaitu sebesar $7 juta. Dengan sigap, para admin di sana langsung menyebarkan berita tersebut ke semua nomor pembunuh bayaran yang ada di Amerika. Dan seketika, semua HP di T-Continental berbunyi secara bersamaan. To open an account. Name on the account? John Wick. 7 million. Processing. Please hold. Tak selang berapa lama, Winston mendatangi Santino dan mengatakan bahwa perjanjian segelnya telah selesai. Dan kini, tidak ada perjanjian antara John dan Santino. Dan memungkinkan John Wick dapat menghabisi Santino kapan saja. Mampus. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Sesamanya di Amerika, benar saja. Baru sampai, ia langsung diserang oleh seorang musisi jalanan yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Tetapi, ayolah bro, ilmumu itu masih kalah jauh. Dengan mudah, John langsung mengkretek leher wanita itu, dan ia langsung tidur seketika. Tak selang berapa lama, datang seorang pria berbadan seperti sumo yang berusaha menghabisi John kala itu. Kali ini, John agak kelimpungan karena orang itu tidak mempan dipukul dan ditendang. Alhasil, dengan ketangkasan bocah petualang, John langsung menaiki pundak orang tersebut dan melubangi ubun-ubunnya. Singkat cerita, setelah melawan beberapa pembunuh lainnya, akhirnya ia bertemu kembali dengan Cassian, dan mereka bertarung di dalam kereta bawah tanah. Dan seperti yang kita tahu, ya John pasti memenangkan pertarungan itu. Sudah merasakan lelah karena terus-menerus diserang oleh pembunuh bayaran sekota, ia meminta pertolongan pada seorang pengemis. Tetapi pengemis ini bukan sembarang pengemis. Saat John memberikan koin emas dan berbaring di sana, pengemis itu melindungi John dan menghabisi orang yang mengejar John kala itu. Tak disangka ternyata di sana ada sebuah organisasi pembunuh bayaran berkedok pengemis. Dan organisasi itu dipimpin oleh seorang bernama Bowery. Di sana, Bowery yang tidak menyukai Santino membantu John dengan cara memberikannya perlengkapan tempur agar ia dapat menghabisi Santino sebelum ia menjadi penguasa High Table. Nggak pakai lama, John langsung menyusup ke tempat di mana Santino tengah mengadakan pesta. Dan seperti biasa, dengan tatapan coolnya, John menghabisi semua anak buah Santino yang berada di sana. John juga sempat melawan Ares, salah seorang prajurit terbaik yang dimiliki oleh Santino. Tetapi di sisi lain, Santino berhasil kabur dari sana dan pergi ke hotel di Continental karena ia mengetahui bahwa di sana tidak akan ada tindakan pembunuhan. John yang sudah mencium keberadaan Santino langsung mendatanginya hendak untuk membunuhnya di sana. Benar saja, saat bertemu dengan Santino, Santino tampak congkak dan mengatakan bahwa John tidak akan dapat melakukan apapun sekarang. Saat Winston melihat bahwa John akan menembak Santino di sana,
ia sempat mengingatkan John untuk tidak berbuat hal bodoh. Tetapi John sudah dipengaruhi dengan rasa dendam yang menggebu-gebu. Dan tak banyak pikir, John langsung menembak Santino di hotel di Continental. Akibat perbuatannya itu, ia menerima ganjaran, yaitu dikeluarkan dari keanggotaan di Continental dan menyandang status excommunicado, di mana ia tidak mendapatkan hak dan perlindungan dari dunia kriminal. Tidak sampai di situ, High Table telah menaikkan nilai dari John Wick yang sebelumnya $7 juta menjadi $14 juta. Saat Winston dan John bertemu di taman, Winston mengatakan bahwa John kini telah ditetapkan menyandang status excommunicado. Tetapi di sini, Winston masih berbaik hati, membiarkan John untuk kabur terlebih dahulu, sebelum ia mengumumkan status excommunicado John ke High Table. Dan setelah itu, Winston juga memberikan kenang-kenangan, yaitu sebuah medali yang akan membantunya di lain hari. Setelah menerima semua itu, John menyampaikan kepada Winston, tolong katakan kepada mereka, siapa saja yang mengincarku, mereka pasti akan mati kubunuh. You killed a man on company grounds, Jonathan. You leave me no choice but to declare you. Why am I not dead? Because I deemed it not to be. You have 1 hour. Can't delay it any longer. You might need this. Tell them, whoever comes, I'll kill them. Kill them all. Sejam kemudian, Winston langsung mengabarkan status excommunicado John Wick kepada High Table. Dan laporan itu langsung direspon dengan cepat dan langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan di sini, John Wick menjadi orang yang paling dicari di dunia kriminal. Dan alur cerita film John Wick 2 pun tamat. Gak sabar lihat yang ketiga. Dari 2 chapter ini, saya gak pernah berhenti nganga pas lihat John ngabisin musuhnya. Ya udah, terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton alur cerita film ini sampai habis. Seperti biasa, admin Takaidi pamit undur diri. Tetap letakkan semangat dalam diri Anda, dan sampai ketemu di video selanjutnya.